dan aturan main yang diatur oleh KPK sendiri. Sepanjang itu diikuti, silakan saja dilanjutkan. Tapi saya yakin KPK juga paham yang namanya kebijakan korporasi, di mana penanggung jawabnya itu adalah Dirut, itu tidak lepas dari adanya juga peran dari komisaris. Lalu juga yang sangat penting adalah yang namanya BUMN ini kan ada di bawah kendali Menteri BUMN, di sana ada Menko Perekonomian, bahkan ada Presiden SBY. Dan saya yakin itu peran mereka pasti ada. Jadi karena itu di balik prasangka baik terhadap KPK ini kita sebetulnya meragukan kalau KPK tutup mata terhadap peran yang harusnya juga mereka perhatikan yang dimiliki oleh siapa, komisaris dan menteri-menteri terkait. Kalau mereka tutup mata, jangan salahkan rakyat mencurigai niat baik KPK. Ngakunya mau berantas korupsi, tapi ternyata berperan untuk menjalankan agenda-agenda politik kotor. Minimal untuk meras misalnya. Nah, sebaliknya, Bu Karen pun ya tidak boleh dan kita tidak berharap beliau itu ragu untuk mengungkap fakta. Bukan semua. Ya kan? Dia diperintah siapa? Ya kan? Lalu siapa sebetulnya yang mengintervensi dari luar Pertamina, atau apa peran dari komisaris dan menteri-menteri tadi dalam keputusan proyek ini? Ya. Itu saya kira yang paling penting. Nah, lalu kalau bicara untung rugi, saya kira sudah cukup banyak tulisan di situ yang menjelaskan bahwa ini bisnis beda dengan minyak. Kalau minyak Anda bisa beli di pasar spot, ya kan? Dan itu harga ya berapa yang sedang berlangsung. Gas juga bisa, tapi itu tidak menjamin kelangsungan pasokan. Nggak terus-menerus ya, nggak kontinu. Tidak kontinu. Sementara ya misalnya kalau memang benar dulu ada rencana membangun kilang, ada rencana untuk meningkatkan kapasitas listrik yang butuh gas, ini kan perlu keamanan pasokan. Tidak bisa beli on the spot. Kalau beli on the spot, itu bisa saja nanti akhirnya harga mahal. Pembangkit itu menjadi mati, tidak ada pasokan energi primernya gitu, ya kan? Nah, jadi apalagi nanti kita juga bisa memperhatikan di dunia ini ada 3 wilayah yang kalau bicara minyak, mungkin ya harga minyak dunia itu di Eropa, di Amerika, Asia Pasifik itu sama. Tapi kalau gas itu beda. Di Amerika itu gas itu mereka nyalurkannya lewat pipa. Dan itu lebih banyak untuk kepentingan Amerika. Bersaing banyak perusahaan swasta. Sehingga harganya itu pasti lebih murah dibanding Asia Pasifik. Ya, Asia Pasifik ini dapat pasokan gas dari mana? Kapal. Ya, kalau dulu dari Indonesia banyaknya. Belakangan itu dari Australia, dari PNG, kemudian termasuk juga yang datang dari Timur Tengah. Ada gas dari Qatar misalnya. Asia Pasifik ini harganya beda dengan Amerika, itu lebih mahal. Di Eropa juga sama. Itu kan ada gas Rusia. Giliran pasokan perang Rusia itu berhenti, harga gas jadi naik. Tapi tidak bisa terkonek dengan daerah yang di Amerika. Gimana mau naikkan harga gas di Amerika kalau itu tadi? Tapi mungkin ada pengaruh dikit lah. Tapi intinya harga gas itu tidak sama dengan harga minyak dunia, dan soal fluktuasi itu hal yang biasa. Wilayah berbeda itu harga juga bisa berbeda. Kemudian kebutuhan jangka panjang itu tidak bisa terpenuhi hanya mengandalkan pasokan dari harga gas on the spot. Gitu. Tapi yang pasti berarti masih ada pihak-pihak lain yang harus diperiksa dan tanggung jawab, Pak ya. Betul, dan ini untuk menunjukkan kredibilitas dari KPK. Kalau dia tidak melakukan itu, hanya menyasar kepada Karen,
saya sangat yakin dia sedang menjalankan agenda politik, bukan menjalankan agenda pemberantasan korupsi. Dan saya sering ulang-ulang ini, saat misalnya dulu mereka siap-siap mau menangkap Anies, sampai ada pejabat di dalam KPK itu sendiri yang harus dicopot dan bagaimana itu ya. Itu kan karena apa? Karena ada tekanan dari luar untuk menangkap Anies. Sementara sebetulnya alat buktinya belum cukup. Nah, makanya kan saya bersuara waktu itu, jangan KPK itu menjadi alat politik bagi penguasa. Sama juga dengan soal Karen ini, kita ingatkan kembali, silakan berantas korupsi asal itu sesuai dengan prosedur yang berlaku, ada kepentingan negara yang perlu dilindungi, tapi jangan ini dalam rangka menjalankan agenda politik tertentu. Ini satu lagi, Pak Rahid. Itu kan Karen menyebut salah satunya bahwa ada semacam renegosiasi terakhir yang dilakukan oleh Jokowi 2015. Dan sebelumnya dia bilang ini juga atas perintah dari SBY melalui Inpres itu. Nah, ini KPK perlu nggak memeriksa dua? Yang 2015 kan diinisiasi waktu Jokowi jumpa dengan Obama waktu itu. Terus ditindaklanjuti dengan kontrak baru. Nah, jadi ini ada dua kontrak, dan kontrak yang sekarang berjalan kan mestinya kontrak yang 2015. Dan yang dibilang rugi kan 2020-2021 gitu. Artinya kontrak 2015 dan sampai sekarang kayaknya belum ada ke arah sana gitu. Iya, tapi kan soal rugi atau untung itu kan relatif ya. Kalau memang gas itu sifatnya jangka panjang, lalu kita pesen dalam rangka demand jangka panjang, dan karena ada demand jangka panjang, maka perlu diamankan dari awal. Sementara demand jangka panjang ini berubah menjadi lebih kecil. Misalnya pembangkit listrik gagal dibangun atau berkurang, ya kan? Kilang ternyata ditunda atau berubah untuk pakai yang lain, atau sampai sekarang juga kilang itu sebagian belum dibangun. Sehingga demand-nya itu pasti turun. Tapi karena sifat tadi jangka panjangnya perlu kontrak, belum selesai kontrak. Makanya tidak bisa menyalahkan itu. Nah, sebaliknya, sepanjang itu masih bisa dioptimalkan lewat penjualan on the spot, dan ternyata belakangan harganya naik, kan juga tidak bisa disalahkan itu. Jadi ada dua hal penting di sini. Pertama, demand jangka panjang. Kedua, bahwa ternyata bisa dijual dan harganya lebih tinggi. Bisa potensi keuntungan. Jadi jangan juga mencari-cari alasan untuk bahwa ini Karen ini biar bagaimana harus masuk. Kalau itu yang jadi patokan, ya KPK sudah bias, sudah menjadi alat kepentingan politik gitu. Oke, terima kasih. Siap.